Semua kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, masih di tempat yang sama, masih di sequence yang sama ya, masih di rekaman yang sama juga dalam hari yang sama. Tadi sebelum ini gua rekam Asis Sport yang akan gua tayangin lebih dulu ya ketimbang yang ini Ortus 8 Forte Klaus. Oke, jadi sepatu ini sendiri guys, udah gua pakai juga 2 kali. Satunya di Malaysia di Kuantan, jauh guys. Kuantan itu jauh lah pokoknya. Kuantan itu adalah ibu negerinya Pahang ya kalau nggak salah ya, koreksi gue ya. Jadi gue waktu itu ke Pahang mengunjungi Bang Mat ya kan. Bang Mat ini adalah salah satu ownernya Project Sport. Jadi di Malaysia itu kalau lo cari Ortus distributor resminya ya di Project Sport. Nah buat lo penonton gue yang di Malaysia, Project Sport ini ada di Kuala Lumpur di Ampang dan ada yang di Kuantan gitu ya. Ya lu bisa datang ke tokonya untuk coba-coba fitting produk-produknya Ortus 8. Oke, dan yang kedua, jadi gue juga udah pakai 2 kali. Ini gue pakai juga bareng kawan Nimo di lapangan Ayo Arena ya kan. Jadi sepatu ini adalah made in Indonesia yang gue dapetin di Malaysia dan gue bawa lagi ke Indonesia gitu ya kan. Nah, gue cerita sedikit ya tentang si Forte Klaus ini ya kan. Jadi kunjungan pertama gue ke Project Sport Ampang beberapa bulan yang lalu ya, 3-4 bulan yang lalu gue sebenarnya udah coba ini Forte Klaus yang warna pertama ya, yang silver dengan ininya si rubber elemen di sini ya. Ini rubber kan kayaknya, ini rubber warna merah atau pink gitu ya. Waktu itu gue udah coba fitting, gue pakai kaos kakinya Ultra Socks yang tebal, dan disitu juga di deskripsinya gue bilang bahwa oh ini sepertinya gue butuh adaptasi nih gitu pakai sepatu ini. Nah kira-kira gimana nih realnya? Ya nantilah di bagian cerita guys. Nah lanjut lagi ke cerita sepatu ini guys. Jadi ketika gua ke Project Sport Kuantan itu sama Bang Mat, gue dibolehkan memilih guys satu sepatu Ortus 8. Makanya ketika gue tayangin di reels gue tanya juga ke kalian, kalau kalian dikasih kesempatan milih satu produknya Ortus 8 gitu ya, kalian akan pilih yang mana gitu ya. Nah karena gue sendiri di sini udah cobain si Vision gitu ya tahun ini gitu ya, dan juga gue cobain si nggak di sini ya. Gue udah cobain juga Legion yang AG, gue udah cobain Weave juga yang AG. Terus tahun ini gue coba apa lagi ya produknya Ortus ya. Baru 3 itu sih gitu ya. Jadi Legion, Weave sama Vision V4 ya kalau nggak salah Ortus yang udah gue coba di tahun ini. Gue memilih untuk ada 2 sih pilihan yang tiba-tiba masuk otak gue ya. Yang jelas gue pada saat itu gue nggak inget Unity gitu ya, padahal Unity cukup menarik juga. Tapi gue ketika gue dapat pilihan itu, yang ada di pilihan gue antara Liberty atau ya si Klaus gitu ya. Cuman to be honest ya, untuk ngelihat kefansian sepatu gitu ya, maksudnya teknologi yang kira-kira kayak ya, kalau gue sih memang dari awal memang gue udah ngesirin, dan warnanya juga warna andalan gue dulu banget nih, black and gold gitu. Makanya gue tanpa ragu dan tinggal size-nya tinggal satu juga nih yang 43. Gue pilih yang Forte Klaus guys. Nah sepatu ini sendiri udah gue timbang, ternyata di bawah 200 gram loh, which is wah ringan juga ya di bawah 200 gram. Gue cukup kaget loh, 194 kalau nggak salah ya. Ini ringan gitu ya untuk sepatu yang berbahan knitting gitu ya. Artinya, dan ada collar sedikit gue bilang ya, artinya ya good job untuk Ortus lah, udah bisa bikin sepatu begini di bawah 200 gram. Ya, gua belum tahu sih durability-nya gimana nanti lah. 2 kali pemakaian harusnya udah lumayan cukup untuk menentukan bahwa sepatu ini cukup tahan lama atau enggak ya kan. Nanti kita ke bagian durability. Oke, segitu aja sih singkatnya dari segi review si sepatu ini guys. Nah, kita sekarang ke segmen yang pertama, fitting ya. Secara fitting, gua itu sebenarnya kaki gue itu cocok banget ya untuk Ortus ya, gue bisa bilang ya. Karena di sebagian besar Ortus 43 itu adalah size nyaman gua gitu ya. Kalau gua ke specs nih ya, ini guys, specs BP ini adalah 42 size-nya. Jadi ketika gua pakai ini, gua pakai lepas insole itu masih pas sama gua. Kalau Ortus gua rasa kalau gua turun ke 42 tuh nggak muat. Memang 43 gitu ya. Gua kalau di Ortus ya 43 lah gitu ya kan. Secara size ketika gue pakai kaos kaki yang tebel itu oke gitu ya, dan ketika gue pakai di Kuantan itu gue pakai kaos kaki anti slip yang juga tebel gitu ya, itu gue pakai nice gitu. Tapi gue memang keinget ketika gue fitting pertama kali di Ampang itu bahwa kayaknya sih ini gue akan ada adaptasi ya kan, nanti itu ya ceritanya ya. Terus
pas gue pakai bareng kawan-kawan Nimo di Ayo itu gue pakai kosaki yang tipis karena gue ngerasa udahlah gue nggak usah ganti kosaki lagi repot gitu ya kan, jadi gue pakai kosaki yang tipis aja gitu untuk gue pakai sampai akhir di game bareng kawan-kawan Nimo itu. Nah itu dari segi fitting guys, jadi gue bisa bilang ini medium ke wide pun lo masih bisa banget nih pakai sepatu ini. Kalau yang slim ya biasalah diakalin dengan pakai kosaki yang lebih tebal. Gimana dengan durability-nya? Jadi gue pakai di Kuantan itu ini malam hari di lapangan sintetis ya kan. Dan bareng kawan-kawan Nimo ini sore hari jam 5 jam 4 ya. Gue pakai 2 kali. Dari segi durability gue lihat masih aman guys, tidak ada bagian yang mau terbuka ataupun udah terbuka, itu tidak ada. Jadi gue bisa bilang sepatu ini secara durability udah apa ya? Udah sangat baik lah dari segi durability ya. Udah mulai to the next level gitu ya. Udah enggak yang kalau dulu kan kalau ngomongin Ortus lo akan ngomongin durability gitu. Kalau sekarang menurut gua durability udah bisa jadi apa ya, sesuatu yang enggak lo omongin lagi lah, walaupun ya tetap mungkin di beberapa produknya ada lah gitu ya. Tapi untuk yang ini gue bisa bilang aman durability wise guys. Nah, gimana dengan pengalaman gua bermain sendiri guys untuk pakai sepatu ini? Oke. Jadi gue bisa bilang ketika gue main di Kuantan, lapangan rumput sintetisnya sebenarnya nggak jauh beda ya dengan yang gue pakai. Saya nggak ada foto sih di sana. Nggak beda jauh banget dengan yang gue pakai di Ayo gitu ya. Jadi walaupun bentuk statnya again cukup agresif, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi di lapangan sintetis itu pun aman lah gue pakai ini gitu ya. Gue nggak ngerasa ada, ya tentu gue nggak akan bisa bohong karena gue udah 2-3 kali ngeliat kejadian di depan mata gue, lutut orang meletup gitu ya. Meletup tuh ada bunyi gitu guys ketika melakukan putar. Jadi gue tuh sebenarnya agak-agak trauma main di lapangan sintetis, dan ya menurut gue cukup jahat ya kan ke lutut gitu. Jadi gue memang agak-agak menjaga diri lah kalau di sintetis. Tapi walaupun gue masih khawatir, tapi gue nggak takut lah ketika gue pakai ini 2 kali karena menurut gue sih aman gitu ya. Nah, masalahnya adalah adaptasi guys, tadi yang udah gue singgung di awal. Jadi ketika gue pakai pertama di Kuantan itu kerasa pegel kaki gue gitu ya, terutama di kaki kiri gitu ya. Ketika gue pakai itu kerasa bener pegelnya, tapi itu adalah proses adaptasi ya. Karena waktu di Kuantan gue pakai di 2 game dan satu gamenya sekitar 25 menitan gitu ya, which is ketika gue pakai di 2 game itu, game kedua udah mulai hilang, berangsur hilang, dan ketika gue pakai bareng kawan-kawan Nimo totally hilang gitu ya. Jadi menurut gue sepatu ini ya butuh adaptasi untuk kaki lo, terutama yang punggungnya lebih tinggi itu butuh adaptasi gitu ya kan. Nah, gimana nih dengan rubber-rubber? Menurut gue sih cukup berpengaruh ya untuk kontrol gitu ya. Cuman gue ada satu momen tendangan bebas guys. Ketika gue main di Ayo, nggak ngangkat bolanya. Gue kayaknya memang bukan pemain rumput sintetis gue. Kalau di lapangan rumput mungkin lebih bagus ya. Nanti coba deh kapan-kapan ya. Kalau gue ada kesempatan untuk nyobain sepatu ini di rumput asli gitu ya, gue mau cobain deh pakai si elemennya ini untuk flashing, untuk shooting gitu ya kan. Apakah ada berpengaruh lebih gitu ya kan. Cuman ketika gue pakai kemarin, gue coba arahin di bagian sini, bolanya nggak ngangkat, jadi kena pagar betis guys. Sayang banget gitu ya. Tapi menurut gue secara look, secara teknologi, secara ringan ini udah dapat banget sih, udah enak banget lah. Jadi apa ya kalau gue sih ya akan milih ini. Gue nggak tahu Liberty ini apa ya. Nanti kapan-kapan boleh deh kita pegang-pegang Liberty ya, kita fitting juga ya. Oke, segitu aja sih guys dari gue untuk sepatu ini. Menurut gue sih dengan harga bandrolnya yang di 699.000, tentu ada diskon. Ini cukup layak banget untuk lo cobain guys. Apalagi kalau lo yang suka teknologi gimmicknya yang ada Klaus gitu kan. Kayak kalau di advertisementnya, di iklannya tuh kayak whoosh gitu ya kan. Cakep sih, asli black gold gitu ya kan. Nice. Oke, segitu aja dari gue guys. Kalau lu tanya worth it, tadi udah gue bilang untuk lu cobain. Kalau lu tanya penilaian dari gue dari segi desain, ini sentuhan modernnya dapet, pemilihan warnanya dapet, knitnya juga cukup lembut, cukup fleksibel gitu ya. Busa di belakang cukup banyak, gampang untuk dimasukin ke kaki lo. Gue sih kalau dari segi desain ini udah gue kasih nilai 9 guys. Gue suka desainnya. Terus kalau dari segi kenyamanan ya ada sedikit proses adaptasi lah di kaki gue, tapi
ketika pemakaian kedua, ketiga gitu ya, itu udah nggak ada masalah lagi. Bagi gue ini sudah 8,5 dari segi kenyamanan, walaupun belum bisa menyaingi nyamannya kulit semua gitu, tapi ini udah cukup baik. Terus dari penilaian Golden Boot sendiri, gue rasa ini gue udah kasih nilai 7 guys. Udah mantep lah, karena ringan ya, gue suka nih sepatu ringan. Oke, segitu aja guys dari gue review dan playtest gue untuk Forte Klaus ini guys. Gue udah mulai suka juga nih dengan Ortus, cara Ortus mengeluarkan colorway yang banyak ya, gitu dong. Jangan dikit-dikit ganti model. Jadi kayak ini tuh kalau nggak salah sudah ada 3 atau 4 colorway ya, dan Vision pun udah ada 4 colorway juga kalau nggak salah, mantep gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, banyakin aja main colorway kan, karena ya sudah ada fanboynya kok gitu. Jadi jangan heran lo kalau ada orang yang punya sepatu Vision misalkan gitu ya, karena Vision salah satu yang terenak. Vision V4 dia punya 4 colorway gitu yang sekedar diganti-ganti aja. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang warna gold, semangka, ada yang merah gitu kan. Punya semua serinya untuk dipakai ganti-gantian aja gitu. Jangan heran, karena menurut gua Ortus udah punya banget fanboy yang ngefans sama brand lo gitu ya. Terutama ya sepatu-sepatunya yang sudah terkenal akan kenyamanannya seperti Vision V4 yang gue bilang tadi. Oke, segitu aja guys dari gua. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share ke kawan lu yang siapa tahu masih cari nih, walaupun udah keluar cukup lama tapi colorway-nya masih ada yang baru ya kan. Ini ada yang baru lagi yang warna apa ya? Kayak warna biru-biru gitu ya, kalau nggak salah biru-biru muda gitu ya kan. Lu boleh share ke dia, lu boleh komen di bawah, kita diskusi yuk apa di kolom komentar. Jadi jangan heran guys kalau Golden Boots jarang banget sekarang ngupload di YouTube gitu ya, karena cuman full review yang akan gue masukin situ. Review singkat akan ada di Instagram, review produk lokal pun kadang-kadang gue taruh di TikTok gue. Belum saatnya gue kasih tahu TikTok gue apa. Kalau lu main TikTok ya mungkin kalau lu nemu ya tolonglah ya kan. Tapi kalau lu nggak nemu juga jangan dicari, karena memang ya TikToknya belum bisa gue manage gitulah sampai sekarang. Jadi gue masih fokus di Instagram dan YouTube guys. YouTube pun udah mulai agak-agak jarang, cuman full video review aja yang gue tayang di sana. Dan kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe setelah nonton video ini guys, thank you banget atas support lo. Ya Golden Boots nggak akan jadi siapa-siapa lah kalau nggak ada lo ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.